Shalom adik-adik semua, hari ini kita akan beribadah kembali. Dan kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Eits, masih ingat nggak? 2 minggu yang lalu Kak Lasma bawa firman Tuhan, ayat hafalannya tentang hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ada yang ingat nggak? Terus minggu yang lalu Kak Setia loh yang bawa firman Tuhan bercerita tentang kerukunan satu sama lain. Satu sama lain harus hidup rukun, saling mengasihi. Dan hari ini firman Tuhannya masih temanya tentang keluarga, tentang orang tua dan anak. Dan Kakak Lasma mau tanya, siapa di sini di antara adik-adik kalau mama atau papanya kasih nasihat sering lupa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau saat mama atau papanya kasih nasihat, ada yang ingat gak sih? Hari ini firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nurbaya ingin mengingatkan kembali semua kita, semua adik-adik yang ada di rumah supaya ingat saat mama atau papa kasih nasihat, adik-adik mengingat dan tidak melupakannya. Mengingat supaya melakukannya dengan segera. Mengingat supaya adik-adik juga tidak melakukan kesalahan yang sama. Sudah siap semuanya? Dan kakak percaya semua adik-adik yang hari ini ikut beribadah pasti akan menerima berkat sukacita dari Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita bersatu dulu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Tuhan juga berkati teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita kembali di ibadah online. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa hari ini yang bersuka cita? Kita semua bersuka cita. Kita katakan halo, halo, hela, hela, ola, ola. Teman-teman, idola kita siapa ya? Tuhan Yesus. Yesuslah yang menjadi idola.
firman Tuhan, kita angkat pujian kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi ini kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami rindu sekali Tuhan. Engkau berbicara, Engkau berfirman bagi kami Tuhan, untuk mengajari kami, mengingatkan kami sebagai seorang anak, apa yang harus kami lakukan terhadap orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semua, urapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 8 dan 9. Adik-adik yang ada di rumah,
boleh mengikutinya ya. Nanti kakak akan bacakan, adik-adik yang di rumah boleh mengikutinya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, boleh ditemani oleh papa atau mama. Oke, kita akan baca dari Amsal 1 ayat 8 dan 9. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Sekali lagi ya adik-adik, dari Amsal 1 ayat 8 dan 9. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Adik-adik yang ada di rumah, kali ini masih temanya tentang ingatlah ajaran orang tua. Ingat ajaran orang tua. Iya. Kakak mau sampaikan siapa aja sih orang tua kita? Orang tua kita adalah yang di rumah, papa dan mama. Atau ayah dan ibu. Atau mungkin ada yang panggil ayah bunda. Boleh, papa, mama, itu adalah orang tua kita. Siapa lagi sih kak? Kalau misalnya di sekolah, siapa orang tua kita? Di sekolah adalah guru kita. Itu juga orang tua kita. Kalau di gereja, siapa orang tua kita? Orang tua kita, gembala kita, atau kakak-kakak guru sekolah minggu kita itu juga seperti orang tua kita. Kalau di luar sana, siapa orang tua kita? Nah, orang-orang yang sudah lebih tua dari kita, opung kita, atau mungkin siapapun yang kita temui di jalan, yang lebih duluan lahir dari kita, dia adalah sebagai orang tua kita juga. Tapi yang paling utama di firman Tuhan ini adalah yang di rumah adalah papa dan mama kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi berkata, ayat yang ke-8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, hai anakku, semua anak-anak yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, bahkan kakak juga masih termasuk anak. Walaupun kakak sekaligus sebagai orang tua. Tapi karena ada orang yang lebih tua dari kakak, berarti kakak juga termasuk anak. Firman Tuhan bilang, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Bagaimana cara mendengarkan didikan ayah ya? Apa artinya dengarkan? Apakah hanya dengarkan di telinga saja? Dengarkan maksudnya di sini adalah ketika orang tua kita, papa mama kita berbicara, kita harus mendengarkan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan orang tua itu adalah yang terbaik buat adik-adik, buat sebagai seorang anak. Dengarkan itu, mendengarkan dengan telinga, memperhatikan. Ketika orang tua bicara, adik-adik matanya harus melihat orang tua. Jangan, ada pernah ya kakak lihat ya, ketika orang tuanya berbicara, dia membelakangi orang tuanya. Yang lucunya lagi, dia ngomel-ngomel di belakang. Waduh, itu salah satu sikap yang tidak bagus ya adik-adik ya. Siapa pernah seperti itu? Ayo, orang tuanya berbicara langsung membelakangi. Sikapnya seperti ini. Dia berbicara tapi ngomel-ngomel, itu salah satu sikap yang tidak bagus ya adik-adik ya. Tapi di sini dikatakan, hai anakku, dengarkanlah. Dengarkan dengan telinga, lihat dengan mata, perhatikan, dengarkan. Dan ketika orang tua selesai
berbicara, itu disimpan dalam hati dan diingat-ingat ketika nanti di suatu tempat, itu diingat-ingat lagi apa yang dikatakan orang tua. Tadi papa mama bilang apa ya? Nasihatnya tadi apa ya? Dan bukan saja didengarkan, diperhatikan, tapi juga dilakukan. Jangan dilupakan. Didikan ayah, papa, bapak, atau siapapun, itu bukan hanya sekedar kita, oh iya ya tahu, tapi juga dilakukan, jangan dilupakan. Nah, yang kedua, jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Tadi didikan ayahmu, sekarang jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sering sekali ya, kalau papa kita contohnya lagi menasehati, mamanya diam. Atau juga sebaliknya, kalau mama kita lagi menasehati, papanya lagi diam. Itu bergantian, jadi kedua-duanya sama saja. Didikan ayah, ajaran ibu itu sama saja. Jadi kedua-duanya harus didengarkan. Jangan sia-siakan nasihat daripada mama atau ibu kita. Menyanyiakan artinya gimana ya? Contohnya nih ya, adik-adik. Kalau seseorang misalnya kasih HP. Wah senang ya, siapa yang mau dikasih HP. Wah, pas dikasih terus ini, contohnya nih ada yang ulang tahun ya, terus kasih HP. Ini nih kado dikasih HP yang bagus, yang mahal. Terus adik-adik bilang, buat apa ini? Buang aja lah. Itu menyanyiakan pemberian orang. Sama ketika orang tua, ketika papa mama kita menasehati kita. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh. Dengar sekarang, ntar lagi juga lupa. Boro-boro lakukan, malah dilupakan, malah dilawan. Bukan seperti itu ya adik-adik ya. Firman Tuhan bilang, kita tidak boleh menyanyiakan ajaran ibu kita. Ajaran mama kita. Kita dengarkan dan kita lakukan. Itu kata firman Tuhan. Tadi firman Tuhan loh yang bilang ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Kedua-duanya. Jangan dilupakan. Oh diingat. Ketika di sekolah, oh iya, orang tua bilang. Orang tua saya bilang kalau di sekolah harus berteman dengan semua orang. Atau kalau di sekolah guru berkata seperti ini. Ketika ujian, tidak boleh mencontek ya anak-anak. Nah itu juga salah satu nasihat. Apakah hanya kita dengar saja? Tidak, tapi dilakukan. Oh ya, kata ibu guru tidak boleh mencontek. Oh, kata mama saya tidak boleh berbohong. Oh, kata papa saya tidak boleh membalas kalau ada orang berbuat jahat, ada orang yang ngebully saya tidak boleh membalas. Oh, saya berarti harus lakukan seperti itu. Itu berarti mendengar, memperhatikan, dan melakukan nasihat orang tua. Atau contohnya, kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Contohnya, menyuruh untuk melakukan sesuatu. Anak-anak, ayat hafalan ya contohnya. Berarti adik-adik harus juga lakukan ayat hafalan. Bukan hanya sekedar dihafal, tapi juga dilakukan. Nah, seperti itu adik-adik. Kenapa sih? Kenapa sih kita harus taat kenapa sih kita harus mendengarkan didikan ayah kita? Kenapa sih kita harus tidak boleh menyanyiakan ajaran ibu kita? Kenapa sih? Kenapa ya Kak? Adik-adik yang ada di rumah, kenapa? Karena orang tua kita, papa mama kita itu adalah wakilnya Tuhan. Wakil itu apa ya? Wakil itu adalah rekan sekerja daripada Tuhan. Jadi Allah itu kan tidak kelihatan. Tuhan yang kita sembah kan tidak kelihatan secara manusia. Karena Tuhan kita itu roh. Tapi
Tuhan pilih orang tua kita, papa mama kita untuk menasehati kita, untuk mengajari kita, untuk mendidik kita. Lewat firman Tuhan, lewat nasihat-nasihat yang diberikan oleh papa mama kita. Jadi orang tua kita adalah wakil daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih kepercayaan, sudah kasih kuasa bahwa orang tua tanggung jawabnya adalah untuk mengajari anak-anaknya. Jadi jangan papa mama ini nasihat terus, ajarin terus. Itu memang adalah tanggung jawab orang tua kepada anak. Karena Tuhan sudah kasih, hai orang tua, ajarlah anak-anakmu, didiklah anak-anakmu. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang tua menasehati adik-adik, papa mamanya, kalau misalnya, apalagi kalau kita lagi berbuat salah ya, contohnya kita melakukan kesalahan. Kalau orang tua, papa mama negur kita, menasehati kita, itu karena papa mama kita itu sayang sama kita. Karena sayang sama kita, bukan karena tidak sayang. Tapi orang tua kita itu sayang kepada kita. Supaya kenapa? Nah, ayat selanjutnya di sini. Ayat yang ke-9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di sini bilang bahwa kalau adik-adik, kalau kita mendengarkan didikan ayah kita dan tidak menyanyiakan ajaran mama kita, ibu kita, itu sama seperti karangan bunga yang indah di kepala kita. Kalau kita pernah lihat bunga ya, itu cantik-cantik bunga, yang mau warna apapun itu pasti bagus bunganya. Nah, seperti karangan bunga itu dibentuk. Jadi bunga yang dibentuk itu, firman Tuhan bilang di sini, ketika kita mendengarkan ajaran, didikan ayah kita, mendengarkan nasihat orang tua kita, seperti bunga yang dibentuk, ditaruh di atas kepala kita. Siapa sih biasanya yang pakai karangan bunga ya? Mungkin ada orang yang menikah, atau mungkin juga ada yang dia baru sukses meraih sesuatu, mendapat sesuatu, jadi dikasih bunga. Indah ya, bagus ya. Kalau ada bunga di atas kepala kita itu bagus, apalagi bunganya yang misalnya ada warna pink, warna merah muda, warna hijau muda. Kalau kakak suka warna yang muda-muda gitu ya. Jadi kalau dibentuk itu taruh di atas kepala pasti bagus. Artinya apa ya adik-adik? Kenapa? Apa hubungannya kalau misalnya kita dengarkan ajaran orang tua kita seperti ada karangan bunga? Itu berarti adik-adik, artinya apa? Kalau Tuhan kasih kepercayaan kepada orang tua untuk mendidik, mengajari adik-adik, mengajari kakak juga, itu membuat kita akan indah. Indah itu apa? Sikap kita, perilaku kita ketika kita bertemu dengan orang. Contohnya kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, kita duluan menyapa, shalom, shalom opung, shalom om, shalom tulang. Kita duluan salam dan sambil senyum. Itu bukan datang dari dalam hati kita sendiri, tapi itu karena diajarin oleh orang tua. Kalau tidak ada yang kasih tahu, bagaimana mungkin kita bisa berbuat seperti itu? Contohnya kalau kita tinggal di hutan ya adik-adik, kita akan tidak tahu etika, kita tidak tahu bagaimana cara makan, kita tidak tahu akan bagaimana bersikap terhadap orang lain. Jadi yang membuat kita indah sikap kita, tutur kata kita, bagaimana cara berkata-kata yang baik, itu perlu diajari. Bagaimana sopan santun ketika kita di rumah orang, ketika kita bertemu dengan orang, bagaimana supaya sopan itu perlu diajari. Nah, itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Nah, oleh karena itu adik-adik, ketika orang tua mengajari atau menasehati adik-adik, tidak boleh melawan. Kenapa? Karena itu akan membuat kita jadi indah, sikapnya manis, enak dilihat. Adik-adik yang ada di rumah, tidak ada artinya kepintaran kita. Tidak ada artinya setinggi apapun kita sekolah.
Tidak ada artinya nanti sesukses apapun adik-adik, kalau kita menyanyiakan ajaran orang tua kita. Kita akan berhasil ketika kita mendengarkan nasihat orang tua kita yang sudah duluan takut akan Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan. Ketika kita mendengarkan itu, sikap kita hormat, baik, sopan. Ketika seseorang memberikan sesuatu, ucapkan terima kasih. Itu kalau tidak diberitahu tidak akan tahu. Sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu. Jadi sikap yang manis itu perlu diberitahu, perlu diajari dari kecil. Dari TK, bahkan dari ketika lahir, bahkan di dalam kandungan juga sudah bisa diajari anak. Nah, dan suatu kalung bagi lehermu. Kalung itu juga bagus ya. Siapa yang punya kalung? Ayo. Seperti kalung. Jadi kalau misalnya kalung itu apa? Kita bawa kemana-mana. Jadi nasihat orang tua itu kita bawa kemana-mana. Kita ingat kemana-mana. Sekali lagi ya, adik-adik yang ada di rumah. Orang tua adalah wakil daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi adik-adik, bagi kita sebagai anak. Oleh karena itu, berkati orang tua, doakan orang tua kita, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan orang tua yang baik, yang takut Tuhan bagi kita. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin selama ini suka melawan, tidak mendengarkan orang tua. Mulai saat ini, adik-adik yang ada di rumah, ketika orang tua berbicara, dengarkan, perhatikan, dan jangan lupakan apa yang dikatakan orang tua. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berikan orang tua bagi kita, orang tua yang baik. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang boleh mengajari kami, membimbing kami, memberitahu kami supaya kami sebagai anak boleh hormat kepada orang tua kami, mendengarkan didikan papa mama kami, dan tidak menyanyiakan nasihat daripada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami sebagai anak boleh terus melakukan firman-Mu ini Tuhan. Walaupun mungkin sederhana, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, terus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan ditutup dulu Alkitabnya ya. Kita akan lanjutkan ayat hafalan ya. Nah adik-adik, nanti ikuti gerakan Kak Mira ya. Kita akan ayat hafalan. Oke. Amsal 6 ayat 20. Sekali lagi ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang semangat, kita memuji Tuhan. Hai anak-anak. Taatilah
Adik-adik, semua masih dalam posisi berdiri, kita mengangkat tangan kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur bisa beribadah di rumah kami masing-masing dengan bersukacita memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami semua supaya sebagai anak-anak-Mu kami mau dengar-dengaran, mengingat akan setiap nasihat orang tua kami, papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menjadi anak yang taat karena kami mau menerima anugerah Tuhan, menjadi anak-anak diberkati, menjadi anak-anak yang berbahagia, yang menerima kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih buat semua kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman yang boleh membantu melayani hari ini. Kami boleh percaya juga Tuhan bahwa sepanjang minggu ini kami boleh menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Adik-adik yang kakak kasihi, demikian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.